teknik massage pada bayi. Biasanya idealnya ya itu diberikan untuk anak usia 6 sampai 7 bulan mulainya. Ya. Nanti semua teknik dilakukan 5 sampai 6 kali pengulangan untuk setiap area yang dimasas ya. Nah, dalam pelaksanaannya selalu ya kita perhatikan yang namanya SOP. Nah, SOP-nya kalau massage pada bayi yang pertama adalah terkait dengan alatnya dulu. Kira-kira yang dibutuhkan apa alatnya? Licin, apalagi? Licin. Apalagi? Ya, pakaian ganti. Ya, apalagi? Popok ya ibunya. Ya ibunya sih nungguin. Nggak mungkin ditinggal, tenang aja ya. Ini bikin boy wae. Apa sebenarnya soalnya kok ibu ya mau? Enggak mau stres bayi. Berarti stres bayi ya. Ibu nungguin, biasanya nungguin toh. Akhirnya dipakai juga kita masak. Apalagi kira-kira? Oke, pemakaian ganti. Terus apa lagi tadi? Medium ya, pelicin ya. Pelicin tanyakan ke ibunya kira-kira ibunya alergi nggak terhadap salah satu pelicin misalnya. Apakah yang sifatnya cair atau yang debu? Apalagi kira-kira? Tempat ya, alas ya. Nah, biasanya kalau massage bayi itu di bawah biasanya. Pakai matras atau pakai apa namanya alas ya. Jangan langsung kok geletaknya aja. Apalagi kira-kira alatnya? Ruangan, jelas ada ruangan ya, jangan massage bayi di tengah lapangan ya. Nah, ruangannya ya di ruang yang nyaman sebenarnya. Kalau perlu nanti sambil diputerin kayak musik-musik yang terkait anak-anak ya. Jangan musik rock, nanti bayinya malah kaget. Terus bayinya ini Mas Fahreza mungkin nggak apa-apa. Kita ngerok gitu ya, gitu ya. Setelah itu persiapan fisioterapisnya. Jadi kuku ya tidak boleh panjang. Cuci tangan dulu ya. Ojo masang muka bala, senyum terus sama anak-anak ya. Nah, terus setelah semuanya siap, nah nanti baru kita masak. Jadi sudah ada nih apa namanya persiapannya ya, misalnya kayak tempatnya ya, handuk, popok dan sebagainya, peralatan nih, ruangannya ya. Bayi tidak boleh lapar. Kalau diusahakan kalau massage bayi jangan pas posisi lapar atau bayi posisi ngantuk misalnya. Ya, usahakan posisi yang benar-benar dia apa ya dalam kondisi yang netral gitu. Terus habis makan juga jangan, misalnya habis makan atau habis minum ya. Takutnya nanti massage dia muntah. Waktunya kurang lebih 15 menit tapi bisa lebih ya. Terus duduklah pada posisi yang nyaman atau berdiri pada posisi yang nyaman. Kemudian baringkan bayi pada tempat yang telah disediakan dan minta izin pada bayi. Jadi ya tadi walaupun ini bayi tetap kamu harus melakukan proses komunikasi. Ya. Nah, ibu. Yang harus dilakukan selama proses massage. Nah, satu tadi bonding, memandang mata, ngajak komunikasi ya. Dengan maksud ini kalau menghadapi sana ya, jadi nah lihatlah matanya. Kalau perlu putarkan musik ya, awalilah dengan sentuhan yang ringan dulu. Jadi dengan sentuhan yang ringan, jangan langsung kenceng ya. Biasanya dimulai dari ekstremitas bawah, dari kaki, perut, dada, tangan, wajah, terakhir nanti di punggung. Sebenarnya gitu ya. Terus jangan lupa sebelum massage berikan baby oil. Iya, nyanyi nggak apa-apa. Ya namanya untuk menghibur bayi kan nggak supaya bayinya nggak nangis. Biasanya kan nangis ya. Nanti udah biasa kok kayak gitu udah biasa. Nggak usah malu. Oke, tadi ya, dari kaki. Tanggapan isyarat. Jadi kalau ada kita harus tanggap nih dengan isyarat dari yang di apa namanya yang muncul pada bayi. Kalau bayinya nangis terus ya sampai kayak mau muntah-muntah ya berarti hentikan dulu. Berarti dia udah gak nyaman kalau masak, sudah berhenti dulu. Ya. Atau bayinya apa ya? Bayinya rewel gitu ya. Rewelnya sudah sampai kayak megap-megap gitu. Berarti kemungkinan dia sudah tidak nyaman dengan sentuhanmu. Dia harus kamu hentikan istirahat dulu. Ya. Terus mandikan bayi setelah dimasas, jangan lupa dimandikan.
Oke, orang berfungsi akar semut bayi ini. Terus yang ini ya, hindarkan kontak mata bayi dengan ini ya, medium, tapi ya nggak apa-apa. Kalau nggak pedes sih nggak apa-apa sih. Nah. Yang tidak dianjurkan, satu, memijat memijat bayi setelah bayi makan. Biasanya ditakutnya pas proses masak muntah. Membangunkan bayinya turun enak kok, tangi le. Nggak boleh. Bayi tidak sehat, awalnya kembang kok mati masas, jangan ya, jadi tidak boleh. Kemudian bayi tidak mau dimasas, tadi misalnya bocor air dia semayu dari itu. Ini belum bisa ya, maksudnya dia ngamuk gitu ngeluarkan jurus, nah itu kamu harus berarti lah belum nih. Tapi ini cek belum, nanti ada adanya kok. Kamu sudah bisa menentukan ini mau dimasas ini enggak gitu udah tidur, akhirnya bisa. Kemudian jangan memaksakan posisi itu saat masas bayi. Jadi masas bayi ini posisinya nanti fleksibel, ya mau dia sambil duduk, mau dia sambil ditengkurepin, mau dia sambil lari nanti. Kalian boleh lari, orangnya enak nangis ya. Mau lari mau masas, oh kan ya dulu belum selesai bu. Itu bisa jadi ya gitu nanti. Ya, oke. Nah, jadi kalau masas pada bayi beda dengan masas pada orang dewasa. Kalau saya tidur, lawan tutup. Enggak, manut kan? Ini kan belum terjatuh dia. Jadi nanti dia nangis kok, dimi ibu kamu masak. Malas bayinya maksudnya. Gitu ya. Oke, langsung ya. Nah, seperti yang saya sampaikan, masas bayi itu dimulai dari kaki urutannya nanti, dari tungkai, nanti baru naik ke atas. Ya. Nah, pertama ya selalu kita berikan dulu baby oil ya, atau pelicinya dulu. Sama, jadi tidak langsung dituang ya, tuang di tangan dulu, nanti baru diratakan ke seluruh permukaan atau area yang akan dimasas. Nah, teknik pertama yang ada di masas bayi di kaki adalah nanti perahan model India. Ya. Nah, caranya megangnya itu kayak megang gini. Megang apa? Itu loh. Obol itu, stick ya. Nah, jadi seperti ini nanti. Tapi nanti terserah kalian sih. Yang penting gerakannya nanti benar atau sesuai. Gerakannya nanti seperti memerah susu sapi. Jadi gerakannya ke bawah. Dari proksimal ke distal. Dari pangkal paha sampai ke ankle ya, ya. Seperti ini. Nah, ini gerakan gini aja. Nah, 1, 2 bergantian. Ya, selama 5 atau 6 kali pengulangan. Jadi gini, perannya dulu. Tekanannya itu berapa persen Pak? Nggak bisa diperseni, tekanannya yang sesuai dengan toleransi. Maksudnya, ingat tadi, tekanannya ringan dulu. Kalau di bayi kan kena ringan dulu. Ringan aja, udah busap gini loh. Nek banteran malah bayinya nangis kejer. Nek rangono, nanti malamnya dia malah ini, awalnya demam gitu. Pelan-pelan aja. Nah, diurut ya, kayak dari proksimal ke distal. Dari pangkal paha ke ankle. Ya. Oke, itu yang pertama. Perahan model India, proksimal distal, pangkal paha ke ankle. Ya, seperti itu. Ya, seperti ini. Kemudian yang kedua, peras dan putar. Jadi seperti ini nanti posisinya. Nah, tekniknya pegang kaki bayi ya pada pangkal kaki bayi. Ya ini misalnya untuk sudah kelihatan aja. Ini beneran jadi gini, templek mati bayinya. Ini ya. Nah, gini terus nanti gerakannya kita putar gini aja udah. Nah, kita putar gini. Selama 5 atau 6 kali. 6 kali ya, 6 kali. Nah, 6 kali. Ini adalah namanya peras putar. Peras putar. Tapi jangan untuk persen plus baju ya. Ceklek tangannya itu harus itu yang kedua. Setelah perahan India dan peras putar. Jadi dipegang dengan kedua tangan kita di seluruh atau di tungkai si bayi ya. Kemudian kita peras putar gitu. Gentle aja, pelan-pelan. Oke, gambar ini ya. Nah, ini sebenarnya saya punya videonya tapi kelitut videonya. Yang ketiga, gerakan di telapak kaki. Nah, di sini berarti ya telapak kaki ya. Gerakannya urut
ya telapak kaki bayi dengan menggunakan kedua ibu jari secara bergantian. Dari sini nanti dari tumit ke arah jari-jari begini. Nah seperti ini. Jadi diurut gini di telapak kaki si bayi. Jadi ini. Tapi nggak gini nanti juga ya maksudnya ya. Nah nanti gini. Nah nanti itu pas ya. Nah ini ya kan ben ketok ya. Jadi gini. Enak ya ini. 6 kali. Oke. Itu namanya gerakan telapak kaki seperti itu. Kita masih ya. Ini pelajaran lebih ke feminim, maksudnya ke cewek ya. Cuman kita juga harus bisa mas. Berarti kan anak kan tanggung jawab orang tua, cowok sama cewek juga kan enggak. Terus kamu serahin ke ibu ya. Oke, telapak kaki. Kemudian yang berikutnya gerakan tarikan lembut jari-jari ya. Jadi nanti kita buat atau kita apa ya? Ini misalnya jari-jari si bayi ya, seperti ini. Nah nanti kita tarik seperti ini. Nah di akhir gerakan nanti sedikit diberikan kayak tarikan gitu. Jadi diputar gini, kayak diulur sop ini ya, terus ditarik sedikit. Nah dari ibu jari, oh, ini. Nah, tol ya. Nah ini ya. Di setiap ini ruas jari, ya. Dari ibu jari sampai jari terakhirnya jari apa ya namanya? Jentik. Nah, jentik kalau jentik ya. Nah, sama 6 kali juga. Ya. Banyak metal dikit-dikit yang nggak nangis kok. Bayinya kuat. Bayinya kuat ini. Gitu ya. Itu namanya tarikan lembut jari-jari atau tarikan lembut jari. Ya, jadi terus ini ya. Tapi lontar bayi juga ya. Paling buku enak kayak tak gede ya. Pelan-pelan gede. Kemudian gerakan yang kelima adalah gerakan peregangan. Seperti ini tangannya. Jadi satu tangan nanti menggenggam tungkai si bayi seperti ini. Ya. Tangan yang lain posisinya seperti ini posisinya. Ya. Nanti diletakkan satu di telapak kaki si bayi, satu lagi nanti di punggung kaki si bayi. Jadi ibu jari di telapak kaki, jari telunjuk nanti di punggung kaki. Geraknya tinggal gini aja. Jadi ditarik sana. Ini kan nggak bisa gini ya. Kalau bayi kita nanti bisa kita stretch. Ya. Kita ulur nanti. Nah gini. Nah gini. Gini. Tangannya gini. Nah kita gini. Posisinya dulu. Gitu ya. Jadi ini ditarik ke sana. Nah sama 6 kali pengulangan. Ya. Ini gambarnya. Kemudian gerakan yang ke-6 namanya titik tekan. Titik tekan itu nanti titik yang ditekan adalah juga di telapak kaki si bayi. Sama dari tumit, nanti kita tekan-tekan seperti ini ke seluruh permukaan kaki si bayi menggunakan ibu jari, tekan-tekan gini. Tekan-tekan gini. Nah, seperti itu ya. Nanti juga 6 kali gerakan, 6 kali pengulangan. Punggung kaki, gerakan yang ke-7 di tungkai bawah atau di tungkai bayi adalah gerakan punggung kaki. Gerakannya seperti ini. Nanti kita melakukan apa ya, usapan ya atau pijatan di sepanjang punggung kaki bayi dari ankle menuju jari-jari seperti ini. Nah nanti kita gerakkan seperti ini. Nah seperti ini, usap di punggung kakinya. Nah seperti ini, bergantian. Bu jari juga pakainya bu jari kanan kiri. Oke. Gerakan ke-8 adalah peras dan putar pergelangan kaki, ankle circle ya. Nah, jadi seperti ini. Nanti tinggal kita peras gini aja udah. Jadi yang diperas ankle-nya, diperas gini, putar gini. Tangan satunya megang tungkai, ya satunya lagi nanti yang di ankle dan dilakukan gerakan meras gini. Gerakan ke-9 adalah perahan Swedia. Perahan Swedia itu adalah sebagai perahan penutup.
untuk rahan. Ya kalau di orang dewasa namanya efforid sebenarnya. Efforid, ya. Sebagai pembuka penutup. Kalau yang India tadi kan seperti ini nih. Kalau yang Swedia itu kebalikan. Jadi dia dari distal ke proximal. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi pegang di ankle-nya, ya. Kemudian kita gerakkan ke arah pangkal kaki. Dari ankle ke pangkal kaki. Dilakukan 6 kali ulangan. Gerakan berikutnya adalah gerakan menggulung. Seperti ini. Kedua tungkai bayi kita rapatkan seperti ini ya. Dan kita usap dari pangkal paha menuju ke ankle. Seperti ini ya. Kita usap seperti ini. Nah, nanti agak kita rapatkan kakinya terus kita usap seperti ini. Itu adalah gerakan gerakan menggulung dulu ya, sorry. Kalau gerakan menggulung seperti ini, sorry. Nah, seperti ini dan kita lakukan seperti ini. Ya, jadi di tungkai si bayi ya. Kemudian kita gerakan kita tempelkan ke gerakan kita seperti ini ya, dan kita gulung seperti ini. Nah, ini gerakan menggulung. Ya. Gerakan akhir yang itu. Jadi gerakan akhir yang tadi, yang ini kedua tungkainya kita rapatkan dan kita usap. Nah, ini gerakan akhir. Ya, nah, ya, ini aja. Sama 6 kali. Oke, itu gerakan yang ada di tungkai si bayi tadi, tungkai bayi. Ya, ada berapa berarti? Ada 10 gerakan. 11 ya, 11 gerakan. Ya. Oke, dari perahan model India. Kemudian apa tadi? Yang di tadi? Putar ya. Terus gerakan di telapak kaki, tarikan lembut ya. Nah, jadi itu yang ada di tungkai. Oke. Gerakan berikutnya, sekarang kita setelah dari tungkai naik ke perut. Nah, gerakan pertama yang ada di perut adalah gerakan mengayuh sepeda. Oke. Nah, posisi bayi tidur aja ya. Nanti tangan kita seperti ini. Nah, jadi gerakannya dari ulu hati sampai ke perut bagian bawah. Jadi seperti ini gerakannya, mengusap seperti ini dengan menggunakan kedua tangan kita. Ya. Selama ya 6 kali gerakan, 6 kali gerakan. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi seperti ini, kayak ini ya. Nah, oke, seperti ini. Lakukan 6 kali pengulangan. Gerakan kedua, mengayuh sepeda dengan kaki diangkat. Caranya kakinya kita angkat seperti ini. Ya, kemudian kita satu tangan yang lain kita usapkan dari ulu hati menuju ke jari-jari kaki ya, seperti ini gerakan. Nah, jadi seperti ini agak sedikit diangkat dan kita usap seperti ini. Dilus seperti ini. Ya. Sama lakukan 6 kali pengulangan. Mami, udah lama? Menghayati ya, Mami? Kita ya, Mami? Bisa jadi bapak ya, Mam? Iya, Pak. Seperti ini ya, sorry. Nah. Siapa bapak kamu? Oke. Gerakan berikutnya yang ada di perut adalah gerakan ibu jari ke samping. Jadi kita letakkan kedua ibu jari tangan kita di samping kanan kiri atas pusar si bayi. Ini ya. Kemudian gerakannya nanti musab seperti ini, ke arah samping. Pusar atas ya, dengan kedua ibu jari ke arah kanan dan kiri seperti ini. Ya. Lakukan 6 kali pengulangan. Oke. Ya, itu ya ibu jari ke samping. Kemudian gerakan yang keempat, gerakan bulan dan matahari. Nah, gimana itu bulan matahari? Oke. Gimana itu bulan matahari? Nah, ayo, dulu, sebenarnya gimana di sini? Gini kan, kan separuhnya. Oke, satu tangan kita letakkan di tangan kiri ya, kita letakkan di perut kiri. Oke, bahasanya apa ya? Perut kanan bawah bayi. Iya, bahasanya ya. Jadi di sini di perut kanan atau kiri ya?
kiri, sorry. Perut kiri bawah di sini si bayi. Tangan yang lain nanti diletakkan di sebelah kanan pusar si bayi. Nah, ngimrang. Ini posisinya. Ini buat ini langsung ya berlingkaran ya. Nah, jadi seperti itu posisinya. Ini kiri yang di bawah, di perut kiri bawah, kanan di perut kanan atas, bismillah. Gerakannya yang perut tangan kiri itu nanti membentuk lingkaran penuh. Lingkaran penuh itu namanya matahari. Yang tangan kanan itu membentuk lingkaran hanya separuhnya, setengahnya. Itu adalah bulannya. Jadi matahari dan bulan. Nah, gerakannya seperti ini. Gerakannya bareng ya. Putar dua-duanya. Kiri penuh, ini cuma separuh, diangkat. Nah, langsung lanjut. Nah, lanjut. Nah, kayak bikin adonan itu. Nah, nanti gini. Nah, nanti pas praktek ya. Jadi yang tangan kiri ini adalah matahari. Matahari itu lingkaran penuh. Yang tangan kanan itu adalah bulannya, separuh. Nah, itu ya. Gerakan berikutnya adalah gerakan I love you. Nah, di sini ya, yang pertama adalah gerakan I-nya. I alamatnya di sini adalah huruf I, ya. Nah, saya nanti huruf I itu kita membuat kayak usapan ya, usapan dari perut kiri atas ke arah perut kiri bawah. Jadi seperti ini, I-nya, I ya, usapan dari perut kiri atas menuju ke perut kiri bawah. Love-nya, L-nya itu dari perut kanan atas ke arah perut kiri atas menuju ke perut kiri bawah. L terbalik, L terbalik. U-nya, nah itu dari perut kanan bawah menuju ke perut kiri bawah. Ini makanya disingkat jadi I love you. A L U. Ya. Nanti gerakannya gini. Sama ya, 6 kali pengulang. Oke. Nah ini kan I-nya nih. Nanti L terbaliknya kok. Ini kan pusar namanya ya. Ini kan pusar ini. Nah, jadi gerakannya seperti ini. Ini muter. Oke. Gerakan terakhir yang ada di perut adalah gerakan jari-jari berjalan atau gelembung atau jari-jari berjalan. Jadi seperti ini, kita letakkan yang tangan kita di sini. Nah, tekan aja gini sepanjang perut bayi ini. Jadi dari bagian perut kanan ya menuju ke perut kiri. Nah, ini. Dengan menggunakan jari-jari tangan kita. Ya, oke. Itu ya Mas. Agak ditekan nggak apa-apa. Ini kan bisa untuk mengurangi kembung gitu loh. Ya, gas. Oke, itu di perut. Nah, sekarang kita ke dada. Dadanya dua nanti tekniknya, jantung besar dan kupu-kupu. Jantung besar itu gerakannya kayak kita membuat perisai gitu loh. Nah, jadi gerakannya dari ulu hati ke arah dagu dan menyamping ke arah bahu kanan kiri, kembali ke posisi sini, naik ke samping, turun, naik ke dagu, samping ke bahu, turun kembali. Nah, jadi gini. Dari ulu hati, ini kan ulu hati di sini kurang lebih ya. Naik dulu ke arah dagu, ke samping ke arah bahu kanan kiri, kembali ke posisi semula. Nah, 6 kali juga. Gitu ya, 6 kali ya. Oke, itu jantung besar. Kupu-kupu. Nah, kupu-kupu sama startnya pokoknya semuanya dari ulu hati ya. Nanti dari ini kan ada tangan kanan kiri nih.
Nanti tangan kanan menuju ke arah bahu kanan, tangan kiri menuju ke arah bahu kiri. Jadi bentuknya cross sila. Cross. Nah, sana ke arah bahu kanan, ini ke arah bahu kiri. Ini kan gini. Oh. Ya, kayak cross. Nah, ini kan ini sana, yang satunya ke sana. Nanti kan naik turun ini. Oke, itu di dada cuma 2. Nah, di tangan nanti hampir sama kayak di kaki, hampir sama. Pertama, memijak ketiak ya, jadi ketiaknya di misalnya ketiak ya, ini diusap. Ya, tapi kalau misalnya di sini ada apa namanya benjolan atau yang sesuatu yang kira-kira kalian curiga itu kalian menimbulkan sakit ya jangan dimasas ya. Tapi nek normal ya masih tidak apa-apa. Biasanya dilewati juga. Kemudian yang kedua, di tangan itu ada perahan model India sama kayak di kaki tadi ya. Jadi nanti gerakannya seperti memerah susu. Jadi dari proksimal ke distal, dari pangkal itu loh, apa namanya? Dari shoulder ke arah wrist, intinya gitu. Nah, dari atas ke bawah. Ya udah, bisa. Nah, ini 6 kali. Ya, 6 kali. Helm, jaket. Iya. Helm. Apa helm? Diambil nggak? Iya pak. Dulu. Nah, kita. Filmku taruh mana? Yang motor apa? Yang motor Jadi perahan model India itu sama kayak di kaki. Nah, dari proksimal ke distal. Dari kalau di tangan ya dari shoulder ke arah wristnya. Jadi gini. Ya diusap gini. Peras putar juga sama ya. Jadi kayak di kaki tadi, jadi gini nanti ya kita peras dan putar lengannya atau tangannya sama kayak di apa namanya tungket tadi. Ya, dilakukan 6 kali juga. Kemudian yang keempat, gerakan massage bayi di tangan adalah membuka tangan. Jadi kan biasanya bayi kan gini ya, refleks menggenggamnya, refleksnya masih tinggi ya. Jadi kita buka seperti ini nanti. Kalau ini gini, ya udah kita buka, usap gini aja. Menggunakan ibu jari biasanya. Udah usap gini. Nah, diregangkan ya, diregangkan. Oke. Kemudian yang kelima, putar jari-jari hampir sama kayak yang tarikan tadi. Ya. Jadi nanti setiap jari ya kita urut gini, kita usap terus kita berikan tarikan lembut tadi ya, sama. Sama kayak yang tarikan. Nah, kamu pinjam payung dulu loh, terus ya apa-apa. Sebenarnya nggak masuk angin ya, tapi nggak masuk angin. Gitu ya. Jadi gerakan putar jari-jari itu sama kayak tarikan lembut di jari tadi. Jadi diputer, ditarik, ditarik. Di semua atau keseluruhan jari-jari si bayi. Lakukan 6 kali juga. Ya. Punggung tangan sama kayak punggung kaki. Jadi tangannya seperti ini, ya. Pegang brisnya di punggung tangan si bayi, kemudian kita usap dengan menggunakan ibu jari secara bergantian di punggung kaki si bayi. Ya, sama. Lakukan 6 kali mengulang. Ya. Gerakan ke-7 ya, adalah gerakan keras dan putar pergelangan tangan sama kayak di ankle tadi. Satu tangan pegang jari-jari, tangan yang lain nanti diletakkan di berisi bayi dan kita peras ini. Nah, kita peras ini. Lakukan 6 kali pengulang. Gitu ya, Mas Fahri ya. Iya pak. Nggak masuk angin kan? Boten Nah, besok ramakan boleh baju masuk angin ya. Lakukan 6 kali. Gerakan terakhir, gerakan ketutup adalah perahan Swedia di lengan. Sama, ini seperti perahan Swedia yang ada di kaki atau tungkai. Jadi
Gerakannya dari distal ke proximal, dari bridge ke arah shoulder, ke arah bahu, seperti itu ya. Nah, lakukan 6 kali pengulangan ya. Oh, masih ada. Maksudnya untuk gerakan terakhir itu adalah gerakan perlahan. Kemudian gerakan yang berikutnya adalah menggulung, sama kayak di kaki tadi juga ya. Jadi tangannya digulung gini. Nah, lakukan 6 kali juga nanti. Nah, selesai karena. Oke. Banyak ya. Oke, dicerna dulu. Tapi nanti kalau sudah sudah hafal itu ya nggak harus bukan kayak kata-kata di situ, tapi paling nggak mengerti. Translate dia pokoknya perahannya dari atas ke bawah ya. Nah, modelnya mau terserah pendapat, tapi yang penting gerakannya ya dari proximal ke distal. Oh, India lah dari distal, Swedia dari distal ke proximal, India dari proximal ke distal misalnya. Nah, tahu alurnya, kalau tanganmu arti tekniknya itu biasanya menyesuaikan kan nggak mungkin bisa sama kalau terkait handling dan sebagainya. Ya, nah itu. Swedia dari Ini gunanya kapan ya? distal. Jarang sih biasanya. Ya, kecuali gerakan yang pertama ya, atau teknik yang pertama, masas bayi pada wajah adalah gerakan menyetrika dahi atau upper boob. Letakkan kedua tangan kita seperti ini ya di dahi si bayi, di kanan kiri sini ya. Nah, kemudian gerakannya nanti ke samping ya. Setelah sampai di pelipis, kita lakukan gerakan memutar seperti ini dan kita tarik ke dalam ke arah mata. Dahi ke samping, pelipis kita buat lingkaran kecil dan kita tarik ke arah hidung. Nah, jadi ini pelipis kan kita mutar 1 kali, tarik ke arah hidung. Nah, itu namanya gerakan menyetrika dahi. Salah ya? Betul ya? Nah, jadi seperti ini ke arah pelipis ya, dibuat lingkaran kecil dan kita tarik usapan ke arah hidung atau ke arah mata. Sama, lakukan 6 kali pengulangan. Gerakan yang kedua di wajah pada bayi adalah gerakan menyetrika alis. Nah, kalau menyetrika alis gunakan ibu jari. Ya, ibu jari kita letakkan di samping kanan kiri atau di samping atau di atas alis si bayi ya. Dan kita usap seperti ini. Nah, ini adalah gerakan menyetrika alis. Ya. Dilakukan sama 6 kali ya, 6 kali pengulangan. Gerakan yang ketiga di wajah adalah gerakan senyum 1. Senyum 1 itu hidung. Nanti ada senyum 1, senyum 2, senyum 3. Iya, senyum 3. Senyum 1 itu adalah di hidung. Jadi kita letakkan kedua ibu jari tangan kita di atas hidung si bayi seperti ini. Nah, gerakannya kita mengusap hidung bayi seperti ini ke arah telinga. Hidungnya ya, fokusnya hidung. Selama 6 kali pengulangan. Oke, itu namanya senyum 1 atau hidung. Kemudian senyum 2 nanti di mulut sini. Ya, di mulut sini. Nah, ini. Senyum 2 ini. Senyum 1. Seperti ini ya, jadi ibu jari diletakkan di atas mulut si bayi di bawah hidung ya. Dan kita usap ke arah telinga gini. Nah, ini senyum 2. Oke, sama, lakukan 6 kali pengulangan. Senyum 3 ya. Di sini di mulut bagian bawah sini di atas dagu ya. Di sini nanti kita usap dengan menggunakan kedua ibu jari tangan kita ke arah telinga seperti ini. Ya, sama 6 kali juga. Nah, begini. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi senyum 1 itu hidung, senyum 2 mulut bagian atas, senyum 3 itu dagu atau mulut bagian bawah. Ya, seperti ini. Sama, nanti gerakannya 6 kali pengulangan menggunakan ibu jari, kedua ibu jari. Kemudian gerakan yang ke-6 adalah lingkaran kecil di rahang. Jadi rahangnya nanti kita buat lingkaran-lingkaran kecil. Sini, nah, nanti kita buat lingkaran-lingkaran seperti ini. Nah,
Jadi dari sini nanti menuju ke arah depan, ke arah dagu. Nah, seperti ini. Ini kita buat lingkaran-lingkaran kecil. Sama, nanti lakukan 6 kali pengulangan. Kemudian gerakan yang selanjutnya, yang ada di wajah, adalah gerakan belakang telinga. Seperti ini, tangan kita, jari-jari tangan kita letakkan di belakang telinga si bayi seperti ini, ya. Dan nanti kita usap ke arah dagu seperti ini. Nah, seperti ini. Dari sini kita usapnya loh. Nah, gitu. Nah, sini. Sama, nanti lakukan 6 kali pengulangan, ya. Sudah ya, selesai. Nah, sudah selesai yang untuk wajah. Oke. Terakhir gerakan di punggung. Yang pertama gerakan di punggung. Posisi bayi tentu di sini kalau punggung ya tengkurap ya. Kalau bisa duduk itu ya apa-apa. Jadi nggak harus mematok pada posisi tertentu. Gerakan pertama adalah gerakan maju mundur atau kursi goyang. Jadi bayi kita tengkurapkan, kalau seperti ini, ya. Nah, nanti kita buat gerakan seperti ini, maju mundur. Nah, menggunakan kedua jari tangan kita sama, lakukan 6 kali pengulangan, ya. Oke. Kemudian gerakan menyetrika, ya, menyetrika. Satu tangan nanti diletakkan di atas ini pantat si bayi, tangan yang lain nanti melakukan gerakan usapan dari leher ke arah ini pantat ini seperti ini. Ya, ini gerakan menyetrika. Sama, nanti lakukan 6 kali pengulangan. Oke. Gerakan yang ketiga, gerakan menyetrika dengan kaki diangkat seperti ini, ya. Sama. Tangan satunya nanti mengangkat kaki si bayi dan tangan yang lain itu mengusap punggung si bayi sampai ke arah kaki ya. Nah. Kemudian gerakan berikutnya yang di punggung adalah gerakan melingkar. Jadi seperti ini, kita letakkan kedua tangan kita ya di punggung si bayi dan kita buat lingkaran-lingkaran seperti ini. Ya, dari proksimal ke distal. Nah, seperti ini. Lakukan 6 kali pengulangan. Nah, jadi gini. Ya, gerakan terakhir di punggung adalah gerakan menggaruk. Seperti ini tangannya. Garuk dari proksimal ke arah bawah, ke arah distal. Di panjang di pakai tangan, di panjang punggung si bayi. Nah, sama lakukan 6 kali pengulangan. Ya. Nah, selesai. Ketika selesai, bayi. Oke, tenangkan dulu ya, nanti di pack dulu, relaksasi. Nah, setelah itu nanti boleh di stretching. Jadi diregangkan. Misalnya dilakukan gerakan ini nggak usah ditekuk masalahnya ya. Gerakan fleksi knee-nya misalnya sama gerakan misalnya fleksi tangannya misalnya. Nah, nanti di stretching kayak ini. Nah, gerakan stretching seperti ini juga bisa dilakukan. Jadi ini apa? ADD apa ya? Tekuk ya tangannya gitu. Terus nah, kakinya diregangkan. Ya, Tekok-tekok, Pak. ya, ditekuk-tekuk. Tekok jadi dorong nih. Nah, setelah selesai, ya sudah, setelah kalian melakukan peregangan, relaksasi, ya wes, nanti kasihkan ibunya biasanya kan, biasanya dibimbing nanti baru dimandikan biasanya kan, atau langsung dimandikan ya. Nah, dalam prosesnya apakah nanti bisa lancar? Maksudnya apakah urutan itu bisa nanti kadang bisa urut seperti itu? Enggak. Jadi enggak, kadang nanti bayi baru dipegang kakinya udah nangis misalnya. Nah, kita mungkin pindah dulu ke